Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yuk sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kemudahan untuk melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah di masjid. Karena ini adalah merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tatkala seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, beritahu saya tentang satu amalan yang membuat saya masuk surga dan menjauhkan saya dari neraka. Rasulullah menjawab, innaka tas'alu an 'azim. Sesungguhnya engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Amalan yang membuat masuk surga, Pak, membuat jauh dari neraka. Rasulullah katakan, engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Tetapi sesudah itu Rasulullah katakan yang ini perlu kita pegang. Wa innahu la yasirun liman yassarahullah. Tetapi ia mudah bagi yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rasakan tidak? Kemudahan Allah berikan kepada kita untuk melangkahkan kaki ke masjid, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Banyak orang yang tidak diberi kemudahan ini, Pak. Maka ini adalah taufik kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Makanya saya ajak tadi untuk mengucapkan alhamdulillah. Salawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memulai kajian sirah yang lama berhenti, ya Pak ya. Yang cukup lama berhenti di Kamis keempat setiap bulan di Masjid Raya ini, yaitu kajian sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sebut sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi Muhammad, kita katakan sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat doa dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seseorang tatkala dia menjadi orang baik, banyak enggak yang suka, Pak? Banyak. Itu namanya seseorang yang soleh. Dia baik, dia berakhlak mulia, bertutur kata baik, bersikap baik, sayang kepada yang kecil, menghormati yang besar. Itu adalah baik, soleh. Semua orang akan suka. Tetapi saat sudah mulai menjadi muslih, jadi ada soleh, ada muslih. Muslih itu adalah seseorang yang memperbaiki, yang mengajak orang untuk berbuat baik, melarang orang dari perbuatan buruk. Ini sudah mulai ada yang suka,
sudah mulai ada yang tidak suka. Betul Pak ya? Kalau soleh baik sendiri semua orang suka, namanya soleh, orang baik. Tapi masuk kita sesudahnya yang disebut dengan musleh, yaitu orang yang memperbaiki. Melihat maksiat dia nasihati orang itu. Orang ini marah, suka atau tidak suka, itu akan dihadapi oleh orang yang sudah mulai memperbaiki. Setuju kita itu Pak ya? Kita baik semua orang suka. Kita memperbaiki, di situ mulai ada yang suka dan di situ mulai ada yang tidak suka. Apa yang ingin kita sampaikan dari sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal adalah sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dipercaya. Betul Pak? Belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Tetapi kita lihat saat sudah mulai diperintah Allah Subhanahu wa taala mengajak, di situ kita akan melihat siapa yang suka dan siapa yang tidak suka. Karena itu memang harus dihadapi oleh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setiap zaman akan menghadapi seperti itu. Yang mengajak kepada kebaikan, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan kepada keluarga terdekat. Ini sudah mulai dakwah yang disebut dengan dakwah jahriyah. Kalau sebelumnya sembunyi-sembunyi, mengajak Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian Abu Bakar. Orang-orang yang terdekat masih dalam dakwah sembunyi-sembunyi. Dalam bahasa Arab disebut dengan dakwah sirriyah. Masuk sesudahnya yaitu dakwah jahriyah. Tetapi sebelum dakwah jahriyah terang-terangan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentarbiyah para sahabat dari segi akidahnya, dari segi ibadahnya, dari segi fikriyah pemikirannya. Tetapi yang utama didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari segi akidahnya. Matang pada akidah, pada ibadah, pada fikriyah, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dakwah secara terang-terangan. Inilah yang akan dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang suka, siapa mereka yang tidak suka. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaumnya, "Ya Bani Fihr, ya Bani Adi." Ini kabilah-kabilah yang ada di kafir Quraisy, Pak. Dipanggil mereka, mereka kumpul. Saat mereka berkumpul tersebut, Rasulullah bertanya, "Aro'aitum, apakah kamu percaya kalau saya katakan di belakang bukit ini ada tentara yang menyerang kita?" Jawaban dari yang hadir apa Pak? Akan mengatakan, "Ma jarrabna 'alaika kadhiba." Kami tidak pernah mendapatkan kamu itu berbohong dan kami percaya. Itu yang pertama. Baru untuk diri sendiri. Tetapi kemudian Rasulullah mulai mengajak kaumnya, "Inni nadhirul lakum baina yaday azabun alim." Sesungguhnya aku memperingati kamu sekalian bahwasanya akan ada siksa yang pedih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Disitulah mulai nampak siapa yang marah. Kita kenal Pak ya siapa yang marah. Abu Lahab mengatakan, "Tabban lak." Nauzubillah. Seorang mengatakan kepada Rasulullah, orang yang paling mulia di atas muka bumi. Itu yang disampaikan oleh Abu Lahab. "Tabban laka alihadza jama'tana." Saya tidak terjemahkan tabban laka ini karena memang tabban laka sudah merupakan kata yang tidak layak untuk disampaikan kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk ini saja kamu kumpulkan kami. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Tabbat yada abi lahabi wa tab."
Kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, artinya seseorang yang ingin memperbaiki orang lain siap-siap untuk ada yang suka, ada yang tidak suka. Nabi Muhammad SAW makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul, ada yang benci, Pak. Apalagi kita ini. Nabi Muhammad maksum, terjaga dari dosa, terjaga dari maksiat. Kita masih melihat ada orang yang tidak suka. Bahkan subhanallah, bila kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ketika ungkapan yang disampaikan oleh Abu Lahab yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan tabban lak, Allah Subhanahu wa taala mencela Abu Lahab. Tabbat yada, yad itu adalah tangan. Semua yang dimiliki oleh Abu Lahab, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk memusuhi perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuasaannya, hartanya, istrinya, semuanya digunakan untuk memusuhi perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta semua yang dia dapati itu juga untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya apa, Pak? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu, perempuan istrinya hammalatul hatab, dialah yang membawa api, bara api. Jadi semua itu digunakan untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mengikop, menyiksa Abu Lahab beserta semua yang ia miliki. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah jahriyah secara terang-terangan telah Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala perintah ini sudah diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya perintah ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah mengajak kepada kebaikan ini kita melihat dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mulai dihadapi. Yang pertama adalah usaha kaum kafir Quraisy untuk memberhentikan siapa yang menjadi penolong daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadi penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah tentu. Tetapi yang ada hubungan kerabat dengan Rasulullah siapa, Pak? Abu Talib. Begitu, Pak ya? Abu Talib yang merupakan sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya sesudah Allah Subhanahu wa taala menghadapi gempuran daripada kaum kafir Quraisy. Hal ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan selalu kita lihat dalam perjalanan zaman. Kalau kaum kafir Quraisy itu berusaha untuk memberhentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pertama yang dia lakukan, siapa orang yang menjadi sandarannya. Dan itu akan terjadi di setiap zaman. Bagaimana caranya? Ali bin Abi Thalib adalah sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh dedengkot Quraisy, orang-orang terkemuka daripada Quraisy. Dan ia katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ibnu akhika hadza, sesungguhnya anak saudara engkau ini telah menyakiti kami, menyakiti Tuhan-Tuhan kami, baik itu di tempat kami kumpul ataupun di tempat kami beribadah." Gitu, Pak. Jadi orang kafir Quraisy dipanggil sama dia, Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali bin Abi Thalib, nih anak saudara kamu ini, dia telah menyakiti kami, menyakiti Tuhan kami di mana-mana saja.
tempat kami kumpul, tempat kami ibadah, selalu dia buruk-burukkan. Bahasa ini Pak, bahasa memutarbalikkan fakta. Dan bahasa ini ada sekarang dan berkembang sekarang. Orang yang baik dibalik menjadi orang yang buruk. Orang yang amanah dikatakan zalim. Orang yang zalim dikatakan amanah. Terjadi itu Pak, Bapak Ibu sekalian merasakan pada zaman kita sekarang ini, di mana orang yang dipercaya tidak dipercaya, orang yang tidak dipercaya dipercayai. Hal ini terjadi. Nah, Rasulullah SAW tatkala ingin menyampaikan dakwahnya, kaum kafir Quraisy memegang Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, larang dia, karena dia telah menyakiti kami, menyakiti Tuhan kami. Larang dia. Bahasanya begini Pak, fanhahu, larang dia. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum kafir Quraisy saat itu ada. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahasanya dari segi bahasa Arab luar biasa. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Inna qaumaka za'amu. Sesungguhnya orang-orang Quraisy, kaum kamu ini mengira, menyangka. Gitu Pak ya. Ini bahasa Ali bin Abi Thalib. Beda dengan bahasa kaum kafir Quraisy tadi kepada Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya anak saudara kamu menyakiti kami, menghina Tuhan kami. Tapi Ali bin Abi Thalib subhanallah sampai memilih bahasa pun tepat. Pamannya menyampaikan kepada Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy ini, orang-orang Quraisy ini menyangka, mengira bahwasanya, beda kan Pak ya? Kalau kafir Quraisy itu mengatakan menyakiti. Tapi Ali bin Abi Thalib saat menyampaikan kepada Nabi Muhammad, karena yakin Nabi Muhammad SAW benar, maka Ali bin Abi Thalib menyampaikannya, sesungguhnya orang-orang Quraisy ini mengira, menyangka, berprasangka bahwasanya engkau telah menyakiti Tuhan-Tuhan mereka. Maka stop ajalah, nggak usah engkau sakiti Tuhan-Tuhan mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Jawaban yang sangat luar biasa. Aro'aitum hadha. Di dalam riwayat dikatakan Rasulullah melihat ke langit, melihat ke matahari, menghadap begini ke langit. Aro'aitum hadha. Rasulullah katakan kepada kafir Quraisy dan kepada Ali bin Abi Thalib, aro'aitum hadha, apakah kamu melihat ini? Apa itu Pak? Matahari. Sesungguhnya bisa nggak kamu menghidupkan api pada matahari itu? Ini logika yang diajak oleh Rasulullah SAW kepada kaum kafir Quraisy. Bisa nggak kamu menghidupkan api pada matahari? Bisa nggak Pak? Nggak bisa, matahari udah panasnya sudah luar biasa, nggak mungkin kita menghidupkannya. Sebagaimana kamu tidak bisa menghidupkan api itu, aku tidak bisa melepaskan apa yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala kepadaku. Kan jawaban ini jawaban yang telak Pak ya. Bisa nggak kamu hidupkan api pada matahari? Nggak bisa. Saya lebih tidak bisa lagi meninggalkan apa yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Maka Ali bin Abi Thalib, usaha daripada kaum kafir Quraisy membujuk Ali bin Abi Thalib untuk berhenti daripada menolong Nabi Muhammad SAW, nggak berhasil. Apakah sampai di sini usaha kaum kafir Quraisy? Tidak. Tetap diajak Ali bin Abi Thalib. Apa usaha selanjutnya Pak? Masih usaha untuk memberhentikan pertolongan Ali bin Abi Thalib kepada Nabi besar Muhammad SAW. Usahanya kalau kita lihat sesudah ini, licik pemikiran kaum kafir dulu, hari ini, dan esok. Apa usahanya? Ali bin Abi Thalib diajak oleh kaum kafir Quraisy. Wahai Ali bin Abi Thalib, kami punya anak ini namanya Umarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Kita hafal Pak ya nama-nama ini ya. Kami punya anak namanya Umarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Terus kenapa? Dia orangnya ganteng, orangnya paling bagus di kalangan kami.
paling ganteng bahasa kita tuh, paling ganteng orangnya. Dibandingkan yang lain ini paling ganteng. Ini kami serahkan kepada kamu, jaga dia baik-baik. Kalau seumpamanya dia terbunuh, maka harus ada tebusannya. Engkau besarkan dia, engkau beri makan dia, dan dia menjadi anak engkau, wahai Ali bin Abi Thalib. Dengan syarat, Muhammad engkau berikan kepada kami, kemudian kami bunuh dia. Bagus nggak nih Pak? Ini penawaran apa ini namanya? Penawaran zalim. Penawaran zalim dari kaum kafir Quraisy. Saya punya anak yang ganteng ini, saya ganti dengan Nabi Muhammad. Tapi anak saya ini jaga ya baik-baik. Beri dia makan dan jadi anak kamu. Nabi Muhammad berikan kepada kami. Dia yang telah memburuk-burukkan Tuhan kami bunuh dia. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Bi's, paling buruk, penawaran paling buruk. Bi sama tusawwimunani, sungguh penawaran yang paling buruk. Engkau berikan anak engkau kepada aku untuk aku pelihara dan aku besarkan, aku beri makan, sementara aku berikan anakku. Dia membahasakan Ali bin Abi Thalib pada Nabi Muhammad SAW, anakku untuk kalian bunuh. Sesungguhnya ini tidak akan terjadi selamanya. Usaha untuk memberhentikan pertolongan Ali bin Abi Thalib kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang kedua usahanya nggak berhasil. Bahkan Ali bin Abi Thalib bertambah kekuatannya untuk menolong Nabi Muhammad SAW, sehingga Ali bin Abi Thalib termasuk pimpinan-pimpinan daripada Banu Hashim. Maka Ali bin Abi Thalib mengumpulkan Bani Hashim, mengumpulkan Bani Muttalib untuk menjaga Nabi besar Muhammad SAW. Subhanallah Pak. Yakidun, mereka ingin menipu daya, tetapi Allah Subhanahu wa taala membalikkan tipu daya mereka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala hal-hal yang memburukkan Islam yang terjadi, kita lihat Twin Tower dihancurkan, Islam yang diburukkan. Betul Pak ya? Tetapi Allah berkehendak lain. Justru setelah itu banyak orang-orang yang masuk Islam. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib diusahakan untuk dijauhkan. Kok saya katakan Ali bin Abi Thalib Pak? Salah saya Pak. Abu Thalib, pamannya. Ali bin Abi Thalib adalah anak Abu Thalib. Abu Thalib, ya maksud saya Abu Thalib ya, paman Rasulullah SAW. Usaha kaum kafir Quraisy untuk menjauhkan pertolongan Abu Thalib. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha ini dari kaum kafir Quraisy dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang bertambah. Kalaulah tadi Abu Thalib hanya dengan Bani Hashimnya, dengan usaha kaum kafir Quraisy untuk menjauhkan pertolongan Abu Thalib pada Nabi besar Muhammad SAW bertambah dengan kekuatan Banu Al-Muttalib. Begitu Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berusaha, kelompok yang berusaha, negara yang berusaha untuk menghancurkan Islam, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang apakah kaum kafir Quraisy berhenti begitu saja, Pak? Waduh, susah ini. Menjauhkan Abu Thalib susah. Maka apalagi usaha yang akan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy? Terus mereka berpikir. Orang berpikiran buruk itu terus dia akan berpikir cemerlang pada sesuatu yang buruk. Maka usaha lainnya yang dilakukan adalah, kalau tadi menjauhkan siapa yang menolong Nabi Muhammad SAW, sekarang bagaimana supaya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ini diburukkan. Kan usaha kedua Pak ya. Usaha yang pertama tadi siapa yang menolong, kita jauhkan, nggak berhasil. Sekarang kita berusaha untuk sosoknya ini yang kita ganggu. Sosok siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengatakan bahwasanya Muhammad. Nah, ini mereka kumpul Bapak Ibu sekalian. Jadi ada seseorang yang mengumpulkan kaum kafir Quraisy untuk menyatukan istilah buruk untuk Nabi besar Muhammad SAW.
Jadi nggak mengambil keputusan sendiri. Berpikiran buruk, mereka juga berkumpul. Untuk memutuskan sesuatu yang busuk, mereka juga berkumpul. Ini usaha-usaha busuk daripada orang-orang yang benci kepada Islam, negara-negara yang benci pada Islam itu tidak sendiri, Pak. Mereka berkumpul. Ini Rasulullah, dan dari sirah Rasulullah SAW bisa kita ambil bahwasanya dunia itu tidak akan jauh dari perjalanan Rasulullah SAW. Ada usaha untuk memperburuk Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana caranya? Dikumpulkan kaum kafir Quraisy dan mereka berpikir apa satu kata yang bila kita sampaikan satu kata ini jangan ada lagi yang debat, jangan ada lagi yang mengatakan ini dan itu, kita sepakat untuk satu kata. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat di sini apa usaha daripada kaum kafir Quraisy. Berkumpullah mereka. Salah satu daripada mereka disebut dengan Abu Abd Syams, bapak hamba matahari, mengumpulkan kaum kafir Quraisy. Kita cari waktu yang tepat untuk menyampaikan istilah satu kata ini kepada Muhammad. Waktu mana yang tepat di mana orang-orang banyak berkumpul, nanti satu kata ini kita sampaikan kepada mereka. Waktu apa yang mereka pilih, Pak? Waktu di mana orang-orang berkumpul di sekeliling Ka'bah. Musimul Hajj, musim haji. Itu di mana orang-orang berkumpul di situ. Maka itu pilihan pertama, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, orang yang berpikiran buruk pun berkumpul bersatu untuk menghancurkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang dipikirkan mereka adalah waktu di mana orang berkumpul banyak. Mereka setuju, baik akan kita sampaikan kata ini tentang Muhammad di saat mereka berkumpul. Sekarang pertanyaan yang kedua, kata apa yang sesuai untuk Muhammad? Maka kaum kafir Quraisy, ya terserah kamulah, kami ikut saja. Apa yang kamu katakan wahai Abu Abd Syams, kami ikut. Terserah kamu mau mengatakan apa. Enggak. Kamu sekalian dulu sampaikan apa yang kita sebutkan untuk sosok ini. Maka ada yang mengatakan, kami mengatakan bahwasanya dia itu adalah penyair, syair. Dijawab oleh pimpinan kafir Quraisy ini, tidak, dia bukan penyair. Saya tahu bahwasanya penyair itu, ya penyair seperti puisi itu ujungnya ada samanya. Ini enggak, berarti enggak sesuai nih kalau kita katakan dia itu penyair. Baik, kalau begitu, ini subhanallah, mereka pun musyawarah Pak ya, untuk menyebutkan sosok Muhammad ini yang pas. Maka ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita katakan bahwasanya Muhammad ini adalah dukun, kahin? Maka pimpinan Quraisy ini mengatakan, kalau dukun enggak, soalnya saya tidak melihat ada jampi-jampinya. Kalau dukun kan ada jampi-jampinya Pak ya, ada kemenyannya dan lain sebagainya. Ini saya tidak melihat seperti itu. Baik, apalagi? Maka ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita mengatakan dia adalah penyihir? Penyihir juga tidak, karena saya tahu penyihir itu bagaimana orangnya. Terus bagaimana? Apa yang kita katakan kepada sosok ini? Maka subhanallah Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, satu lagi kaum itu mengatakan, kayaknya bagaimana kalau kita sampaikan bahwasanya dia itu gila. Bapak Ibu sekalian, ini usaha-usaha kaum kafir Quraisy untuk memburuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat perjalanan sejarah sampai sekarang, sampai nanti, orang yang baik itu banyak usaha-usaha untuk menyebut dia dengan hal-hal yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul anam, sebaik-baik manusia, mendapatkan hal seperti ini. Apa tadi Bapak Ibu sekalian? Sahir,
tukang sihir, penyair, dukun, gila. Gila ini yang nggak enak, Pak. Nggak setuju? Nggak. Saya tahu orang gila itu tahu saya. Bukan begini. Terus apa yang tepat? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa yang disampaikan oleh pimpinan kafir Quraisy yang mengumpulkan kafir Quraisy saat itu. Yang ini adalah merupakan pernyataan bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu adalah benar. Dia katakan, wallahi inna liqaulihi lahalawah. Ini Pak, bingung orang itu mencari apa yang tepat untuk dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pimpinan ini mengatakan, inna liqaulihi lahalawah. Sesungguhnya pada perkataan Muhammad itu, ketika dia berbicara, halawah, manis. Itu pujian, Pak. Pujian terhadap apa yang disampaikan Rasulullah SAW dari fitrah mereka itu. Tetapi kesombongan yang membuat seseorang ini menyampaikan sesuatu yang tidak pas kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga ia katakan, wa inna aslahu la'adhiq. Sesungguhnya pokoknya itu kuat. Ya, apa yang disampaikan Rasulullah SAW terasa manis didengar dan dia kuat bahasanya. Susah kita untuk menyampaikan apa kata yang sesuai. Dukun nggak sesuai, tukang sihir nggak sesuai, penyair nggak sesuai, gila apalagi. Sepertinya kita ambil yang ini sajalah. Kita sepakat untuk mengatakan bahwasanya dia adalah tukang sihir. Itu mereka sepakat, Pak. Sepakat untuk mengatakan tidak ada dari kita ini yang mengatakan selain ini. Jadi saat musim haji nanti jamaah pada datang, kita sampaikan bahwasanya Muhammad itu tukang sihir karena dia memisahkan antara seseorang dengan orang yang lain, memisahkan antara anak dengan bapaknya, memisahkan tentang suami dengan istrinya. Berarti dia tukang sihir. Agak-agak dekat lah. Berarti ini saja yang kita pilih. Maka mereka setuju untuk mengatakan Nabi besar Muhammad SAW sihir. Tapi berkembang juga, Pak. Kata gila itu berkembang, kata penyair juga berkembang. Yang ingin kita lihat di sini apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada kita. Saat mereka sudah berkumpul dan menyampaikan di musim haji, kalau di musim haji itu ada yang datang dari Indonesia nggak dulu, Pak? Belum ada, Pak, ya. Belum ada yang datang dari Indonesia, tapi dari daerah-daerah situ tuh. Daerah Ghifar, ya, daerah Irak, daerah Iran. Ada yang datang ke sana. Nah, mereka mendengar hal-hal seperti ini. Mendengar bahwasanya Muhammad itu penyair, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu gila dan lain sebagainya. Kita lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang berkeinginan buruk, tetapi Allah Subhanahu wa taala kita akan melihat kekuasaannya di sini. Seorang yang bernama Dhimad Al-Azdi. Kita ingat, Pak, ya, namanya Dhimad Al-Azdi. Mendengar Muhammad gila. Nah, itu yang dia dengar, Pak. Dhimad Al-Azdi ini adalah tabib yang bisa menyembuhkan orang gila. Ada pasien saya ini. Istilahnya, ini jadi sumber, ya, sumber keuangan ini bisa ini. Muhammad gila, akan saya temukan dia. Mudah-mudahan saya bisa menjadi penyembuh bagi Muhammad. Dicari sama dia, Pak, mana yang nama Muhammad itu. Dicari dengan serius sampai dia temukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sampaikan, wahai Muhammad, saya ini adalah tabib yang bisa menyembuhkan orang gila. Saya dengar kamu itu gila. Bapak kalau disampaikan seperti itu gimana rasanya, Pak? Orang yang di depan itu pengen diapakan, Pak? Tapi kita lihat, subhanallah, nilai di sini dan pelajaran. Rasulullah mendengar apa yang disampaikan oleh Dhimad Al-Azdi ini. Jauh-jauh datang untuk mengobati Nabi besar Muhammad SAW yang dia dengar bahwasanya Muhammad gila. Nauzubillah min dzalik. Maka disampaikanlah, saya bisa mengobati. Mudah-mudahan apa yang mengena engkau ini akan sembuh. Didengar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak marah.
didengar saja dengan penuh kesabaran. Maka sesudah selesai apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah awal muqaddimah setiap orang berceramah. Apa bunyinya, Pak? Innal hamdalillah. Itu setelah Dimad Al-Azdi menyampaikan yang tadi itu, Rasulullah kemudian mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Tentunya dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya segala puji itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami memujinya, nahmaduhu wa nasta'inu, dan kami meminta bantu dan pertolongan kepadanya. Wa nastahdihi, dan kami meminta petunjuk dan kami meminta ampun. May yahdihillah, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang membuat dia sesat. Dan barang siapa yang dibuat Allah Subhanahu wa taala jauh dari hidayah, maka dia akan susah untuk, ataupun tidak ada yang mampu untuk memberikan kepada dia hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada tabib yang mengaku bisa mengobati orang gila. Mendengar itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dimad Al-Azdi ini, ulangi lagi apa yang kamu katakan tadi. Maka Rasulullah ulangi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Orang Arab masalahnya Pak, dia paham. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang lagi kata-kata yang engkau sampaikan itu. Hingga 3 kali Rasulullah katakan ini, masuk ke telinganya, dan ia katakan, sesungguhnya apa yang engkau sampaikan ini menembus laut sampai ke dasarnya. Bahasanya Pak, bahasa sastra dari Dimad Al-Azdi, sesungguhnya apa yang engkau sampaikan ini tidak pernah saya dengar, dan apa yang engkau sampaikan ini menusuk air laut sampai ke dasarnya. Ulurkan tanganmu, tuh Pak, ulurkan tanganmu, itu kata Dimad Al-Azdi, ulurkan tanganmu, ubayyaka, aku berbaiat kepada engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya, dan Dimad Al-Azdi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah tahu Bapak Ibu sekalian, ini orang-orang terhormat ini. Orang ini pengaruhnya banyak. Apabila dia telah Islam, maka akan berpengaruh kepada yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW menyalami Dimad Al-Azdi dan dia masuk Islam, maka ia katakan, karena Rasulullah tahu, ini belakangnya banyak kaumnya. Rasulullah katakan, wa ala qaumik, bagaimana dengan kaum engkau? Begitu Pak. Karena Rasulullah tidak membuang kesempatan. Ini pimpinan istilahnya Pak ya. Kalau seseorang yang pengikutnya banyak, maka ketika dia baik, semuanya akan baik. Rasulullah tahu Dimad Al-Azdi ini adalah pimpinan. Jadi ketika dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Rasulullah tagih, bagaimana dengan kaum engkau? Maka Dimad Al-Azdi mengatakan, wa ala qaumi ya Rasulullah, dan kaum saya yang bertanggung jawab untuk keislaman mereka. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Dimad Al-Azdi ini di masa Rasulullah SAW di Madinah, para sahabat suatu ketika melewati daerah Al-Azd namanya. Ketika melewati itu, ada beberapa sahabat yang melakukan sesuatu, mengambil sesuatu. Maka dikatakan oleh pimpinan saat itu, Umar bin Al-Khattab, masa di Madinah ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka ini adalah kaum Dimad Al-Azdi, kembalikan apa yang kalian ambil. Karena sesungguhnya Dimad Al-Azdi ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah bertanggung jawab untuk mengislamkan kaumnya. Kenapa bisa begini? Subhanallah, kita lihat bagaimana bahasa dan tutur kata Rasulullah SAW.
tidak marah, tidak emosi saat dikatakan gila, tetapi beliau katakan innal hamdalillah, puji Allah Subhanahu wa taala, dan bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tutur kata yang baik menyentuh hati, bahkan menembus hati yang paling dalam, sehingga Diman Al-Azdi ini pun yang tadinya ingin mengobati orang gila, ternyata dianya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Apa usaha daripada kaum kafir Quraisy tadi? Memburuk-burukkan Nabi Muhammad SAW, mengatakan Muhammad gila, mengatakan Muhammad tukang sihir. Buktinya ada yang masuk Islam. Ada yang mengatakan bahwasanya menghancurkan Twin Tower yang ada di Amerika itu adalah orang-orang Islam. Terbuktinya tidak, bahkan banyak orang-orang Amerika yang masuk Islam. Sejarah berulang Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai penutup kita ulangi awal kata tadi. Ketika kita baik, semua orang suka. Tetapi ketika kita ingin memperbaiki orang dan berusaha memperbaiki orang, maka kita akan menghadapi suka dan tidak suka. Dan itu hal yang wajar, karena Rasulullah SAW makhluk yang paling mulia di atas muka bumi juga menghadapi seperti itu, apalagi kita yang penuh dengan maksiat yang tidak terjaga dari dosa. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah bulan depan akan kita lanjutkan usaha kaum kafir Quraisy dan usaha-usaha lain untuk memberhentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.